bahagia untuk nikmati Kristus dalam kita. Haleluya. Saudara, saya mendeklarasikan Injil sekarang ini bahwa semua orang sudah diampuninya 2000 tahun yang lalu. Maka jika saudara tidak percaya Yesus telah mengampunimu, maka saudara tidak akan menikmati pengampunannya. Nah, demikian pula jika saudara tidak mau terima atau percaya bahwa di dalam Kristus dirimu sudah kudus dan dilayakkan selamanya, saudara akan merasakan tekanan untuk membuat dirimu kudus supaya diterima Allah. Nah, itulah iman tidak memaksa Tuhan untuk mengampunimu atau menguduskanmu, dan tidak membuat Tuhan melakukan sesuatu untukmu. Sebaliknya, iman adalah respons positif terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah. Iman itu mengakui setiap hal baik yang sudah kita miliki di dalam Kristus. 2 Petrus 1 ayat 3 katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itulah Injil yang adalah benar. Tak saudara percaya atau menerima atau tidak menerima sekali. Namun itu tidak akan menguntungkanmu kecuali saudara percaya atau menerimanya. Jadi tidaklah benar atau ngawur kalau ada yang mengatakan setiap orang diselamatkan, entah mereka percaya atau tidak. Itu akan bertentangan dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Juga Roma 10 ayat 9 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, sekarang kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian itu, kata Ibrani 4 ayat 3. Nah, kalau kita perhatikan tentang keberadaan Abraham, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, dan ketidakpercayaannya malah diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Jadi dengan demikian, iman itu bukanlah pekerjaan, melainkan peristirahatan. Berbeda bukan dengan yang selama ini kita dapatkan, karena iman itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Nah, iman merupakan persuasif atau pernyataan bahwa Allah adalah seperti apa yang dikatakannya.
telah melakukan apa yang dia katakan dan terus melakukan apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan. Iman itu benar-benar yakin. Iman tidak cemas. Dan ketika saudara benar-benar yakin, saudara bisa beristirahat. Masalahmu diselesaikan dan membuat pikiran dan hatimu tenang. Ya, karena kita adalah makhluk persuasif. Artinya kita saling berpengaruh dan mempengaruhi. Kita dirancang untuk beroperasi dari kepercayaan kita. Entah saudara percaya atau tidak, bahwa Yesus adalah benar. Makanya jika saudara tidak percaya, engkau akan goyah dan terhuyung dalam keraguan-raguan. Tapi untunglah Roh Kudus ada untuk meyakinkanmu tentang Yesus. Sehingga saudara dapat menerima pewahyuan dan masuk dalam istirahatnya. Roh Kuduslah yang menyingkapkan kepada kita tentang Raja Damai itu. Sehingga kita dapat menemukan kedamaian bagi jiwa kita yang lelah. Sekarang saya tidak berbicara tentang orang-orang yang belum mendengar Injil. Tidak. Namun kepada orang-orang yang ditemukan anugerah Allah. Tetapi kemudian menolaknya. Betapa ku bahagia. Pencipta segalanya tersudi berikan perhatiannya. Ku terperangkap kan kasih sayangnya. Cintaiku tanpa syarat, bahkan dengan berkatnya yang tanpa sebab. Sungguh ku bahagia. Hidupmu dengan cinta bebas dari segala oh, sangat indah ku hadapnya. Hidupku penuh warna dengan segala keindahan dirinya. Tidak mau membuka pintu kepada dia yang mengetuk, bahkan malah menguncinya, menutup semua jendela, dan menghindari berbaring di ranjang kelimpahannya, lalu pergi mengemis untuk makanan di kandang babi. Saudaraku, dalam perjanjian baru, ketidakpercayaan itu dijelaskan sebagai berikut. Kata Yohanes 3 ayat 36, ketidakpercayaan itu menolak Yesus. Yudas 1 ayat 4 katakan menyangkal Tuhan. Bahkan
bahkan menilai dirimu tidak hidup layak, kata Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Menindas kebenaran, Roma pasal 1 ayat 18. 2 Tesalonika 2:12 katakan suka akan kejahatan, berpaling dari Allah, kata Ibrani 12:25. Zezat, 2 Petrus 2:15. Bahkan menginjak-injak anak Allah, Ibrani 10:29. Coba saudara lihat, perhatikan. Banyak kata kerja atau kata-kata tindakan yang dimunculkan untuk mereka yang menolak dia, yang tidak percaya kepada dia walaupun mengaku Kristen. Yesus menggambarkan orang-orang ini adalah kafir. Kafir itu tidak percaya, sebagai pelaku kejahatan. Kata Matius 7:23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara melihat konteks ayat ini mengerikan. Sudah melakukan ini dan itu, bekerja ini dan itu, berkomitmen ini dan itu. Jadi saudara perhatikan, dibutuhkan kerja keras untuk berhasil sebagai orang yang tidak percaya. Saudara perlu menerapkan diri dengan hidup agamawi. Harus ini, harus itu. Perlu berkomitmen seumur hidup tanpa hari libur. Nah, jadi iman atau jika iman adalah istirahat, sebaliknya ketidakpercayaan adalah kegelisahan. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat atau tidak percaya? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3 ayat 18 dan 19. Itu sebabnya kalau saudara berkhotbah atau memberitahu jemaat bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk membuktikan iman mereka, engkau harus beriman besar dan seterusnya, itu adalah pesan agamawi yang sangat tidak menarik. Kalau saudara berkhotbah, memberitahu jemaat, mereka tidak perlu iman, itu adalah pesan beriman universalisme. Namun berbeda dengan keduanya. Injil menyatakan dirimu membutuhkan iman dan Tuhanlah yang menyediakannya. Inilah kabar baik tentang Yesus yang datang dibungkus dalam iman, kata Roma 10 ayat 17. Saudara, dunia penuh dengan beban berat. Saudara perhatikan, banyak orang berjuang untuk supaya menyenangkan Tuhan. Tetapi anugerah datang menawarkan istirahat. Ketidakpercayaan mengatakan, tinggalkan aku sendiri, aku sibuk dengan seabrek, dengan banyaknya keharusan. Sebaliknya iman merespon, istirahat, katamu, ya aku akan menerimanya. Anugerah menyatakan sudah selesai.
pekerjaan sudah dilakukan. Dan iman menjawab, terima kasih Yesus. Jadi saudara, Injil bukanlah iklan pekerjaan. Sekali lagi, Injil bukanlah iklan pekerjaan, tapi merupakan peristirahatan. Jadi iman bukanlah sesuatu yang harus saudara lakukan atau produksi. Iman itu beristirahat di kenyataan, tenang bahwa Allah beristirahat dalam dirinya, di dalam kita. Itu sebabnya dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29.